Lima elemen untuk bertahan hidup. Satu, peralatan yang kita bawa. Jadi survival kita tergantung kepada alat yang kita bawa. Bukan berarti kita harus membawa alat sebanyak-banyaknya, tapi kita membawa alat yang efektif, efisien, dan perlu. Yang pertama, kita membawa parang, ini contoh ya. Lalu membawa pisau, membawa ponco, bawa bandana, lalu membawa emergency blanket, ada headlamp, berfungsi sebagai lampu dan sinyal emergensi atau keadaan darurat. Ini adalah contoh dari elemen pertama, yaitu kits I carry. Nomor 2 yaitu skill I have, skill yang saya punya dalam menggunakan alat-alat ini, menggunakan tali temali atau cord, atau juga kemampuan lain ya, seperti memasak, membuat api, menyaring air. Itu semua keahlian untuk bertahan hidup dalam situasi bencana seperti di Gunung Semeru. Itu tiba-tiba abu vulkanik menyapu seluruh desa-desa sekitarnya. Bagaimana kita bertahan hidup dengan alat yang ada? Ya, pertama apa yang ada ya. Ya, kalau ini kan alat survival yang dijual. Lalu juga lahar vulkanik, lahar panas. Dalam situasi bencana seperti itu adalah keahlian atau kemampuan yang kita miliki. Itu nomor 2. Lalu nomor 3 adalah physical ability, kemampuan fisik. Kita perlu memiliki fisik yang prima ya, fisik yang sehat untuk lebih survive di dalam hidup ini. Ya, kita perlu olahraga, kita perlu makan yang sehat supaya kita punya physical ability, kemampuan fisik yang prima. Jadi pada saat terjadi bencana, tersaat banjir, kita tahu banjir di Malaysia itu yang tidak terduga menyapu satu kota. Sekarang nomor 4. Nomor 4 ini adalah keberuntungan. Ya, kita percaya keberuntungan. Jadi ada yang sebagian di dunia ini beruntun. Ada yang sepertinya sial gitu. Itu tidak tahu algoritma apa yang berlaku untuk keberuntungan dan kesialan. Tapi kalau kita menginginkan keberuntungan, meminta keberuntungan kepada Tuhan, Tuhan kasih kita beruntung. Tapi tidak berarti yang tidak beruntung itu ya bukan tidak dikasih Tuhan. Keberuntungan itu sebagian orang beruntung selamat dari suatu bencana. Tapi sebagian orang, 48 orang di
Gunung Semeru tidak beruntung. Mereka meninggal. Mereka tidak survive di dalam keadaan situasi tersebut. Ya, ini kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Ya, kita cuma kadang dalam hidup ini kita sudah berjarak berapa mili dari maut tapi tidak terjadi. Ya, kita masih dibilang orang beruntung. Jadi yang unsur keempat adalah keberuntungan. Yang kelima dan terakhir adalah kemauan untuk hidup. Will to live. Kalau kemauan untuk hidup tidak ada, ya tidak akan survive. Kita harus memiliki kemauan untuk hidup yang kuat untuk bertahan dalam situasi bencana, situasi pandemik ini, supaya kita ini bertahan, survive. Jadi kalau ada will to live, kita bisa melewati suatu bencana, melewati suatu kejadian atau event. Event itu akan selalu terjadi, event itu akan selalu ada, kejadian itu akan selalu ada. Yang perlu adalah bagaimana kita bertahan hidup, melewatinya, survive. Survive itu artinya melewati, survivor. Jadi orang yang bertahan hidup. Kalau Anda tidak bertahan hidup, Anda adalah victim. Respon kita lah yang membuat kejadian itu menjadi bencana. Kejadian akan selalu ada, tapi respon kita yang penting. Jadi ada 5 unsur bertahan hidup. Pertama, alat yang kita bawa. Yang kedua, keahlian yang kita miliki. Yang ketiga adalah physical ability atau kemampuan fisik. Dan keempat, keberuntungan. Yang kelima dan yang terakhir adalah kemauan untuk hidup. Itu adalah 5 unsur survival menurut Les Stroud. Ya, saya belajar dari Les Stroud ya dalam hal bertahan hidup yang original ya, bukan fake, tapi yang original, yang benar dipraktekkan, yang benar-benar genuine, asli di dalam situasi bertahan hidup atau survival. Demikian video mengenai 5 unsur survival. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini mengenai pengalaman survival Anda menurut 5 unsur tadi. Sampai tahu itu bermanfaat bagi orang lain dalam situasi survival saat ini, khususnya di negara kita yang banyak terjadi bencana alam.